Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah manajemen data yang mengambil studi kasus Universitas Analisis Kehadiran Mahasiswa. Pada studi kasus ini, latar belakangnya dalam dunia pendidikan, tinggi kehadiran mahasiswa di kelas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keterlibatan dan kedisiplinan mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Tingkat kehadiran yang tinggi biasanya berkorelasi positif dengan pemahaman materi dan hasil akademik yang baik. Meskipun demikian, data kehadiran seringkali hanya dicatat sebagai arsip administrasi tanpa dimanfaatkan lebih lanjut untuk mendukung pengambilan keputusan. Seiring meningkatnya jumlah mahasiswa dan kegiatan perkuliahan, data kehadiran semakin kompleks dan besar. Untuk mengelola dan menganalisis data tersebut secara efisien, dibutuhkan pendekatan sistematis dan terstruktur. Salah satunya adalah dengan membangun sistem data warehouse yang dilengkapi proses ETL dan kemampuan online analytical processing. Dengan pendekatan ini, data kehadiran dapat diubah menjadi informasi manajerial yang berguna bagi pihak akademik. Misalnya, dengan analisis tren kehadiran per minggu, identifikasi mahasiswa yang sering kali tidak hadir, serta evaluasi efektivitas jadwal kuliah. Informasi semacam ini dapat mendukung pengambilan kebijakan akademik berbasis data. Tujuan dari studi kasus ini membangun desain data warehouse menggunakan skema bintang untuk menyimpan data kehadiran mahasiswa, mengimplementasikan proses ETL dari data mentah yaitu CSV ke dalam struktur data warehouse, melakukan analisis OLAP terhadap data kehadiran untuk memperoleh pola dan tren, menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi interaktif melalui dashboard Power BI, memberikan rekomendasi manajerial berdasarkan hasil temuan dari data. Ruang lingkup dari studi kasus ini dibatasi pada analisis kehadiran mahasiswa untuk satu mata kuliah selama 8 kali pertemuan. Dataset terdiri dari 20 mahasiswa dari berbagai program studi. Proyek ini tidak mencakup data nilai akademik, jadwal kuliah, atau detail administratif lainnya. Fokus utama proyek ini adalah mengubah data kehadiran mentah menjadi informasi yang dapat dianalisis dan divisualisasikan secara interaktif untuk membantu pihak pengajar atau akademik dalam evaluasi proses pembelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanur Fadila dari kelompok 6 untuk menyelesaikan tugas UAS. Yaitu di sini saya akan melanjutkan bab 2 yaitu desain data warehouse. Di sini ada penjelasan sumber data, yaitu sumber data yang digunakan dalam proyek ini adalah CSV berjudul kehadiran mahasiswa CSV yang berisi informasi kehadiran 20 mahasiswa dari program studi TI dan SI. Pada pertemuan 8, data ini bersifat simulasi tetapi dirancang mendekati kondisi yang nyata. Setiap baris di dalam file CSV mencakup identitas mahasiswa, nama, NIM, dan prodi. Status kehadiran untuk setiap pertemuan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 8 dengan kode hadir, izin, dan alfa. Data tersebut diekstrak, ditransformasi, dan dimuat ETL ke dalam data warehouse yang didesain khusus untuk mendukung analisis multidimensi dan visualisasi interaktif. Dalam transformasi, struktur data diubah dari format lebar ke format panjang, sehingga sesuai untuk penyimpanan dalam skema bintang dan pengolahan OLAP.
Yang kedua, perancangan skema. Dalam perancangan skema dan warehouse digunakan pendekatan skema bintang karena bentuknya yang sederhana dan mudah digunakan untuk analisis multidimensi. Yaitu ada berikutnya tabel fakta. Tabel fakta utama adalah kehadiran yang merekam status kehadiran mahasiswa pada setiap sesi perkuliahan. Di sini ada atribut utama yaitu ID kehadiran, primary key, ID mahasiswa, foreign key ke dim mahasiswa. Selanjutnya ID pertemuan ke foreign key dim pertemuan. Status kehadiran, nilai atau HIA, hadir izin alfa. Di sini ada tabel dimensi yaitu di mahasiswa berisi informasi deskriptif mengenai mahasiswa. Di sini ada kolom, tipe data, dan keterangan. Kolomnya yaitu ID mahasiswa bertipe integer, keterangannya yaitu ID unik mahasiswa, nama varchar, nama lengkap, NIM varchar, nomor induk mahasiswa, prodi varchar, program studi mahasiswa. Yang kedua yaitu ada dim waktu, berisi rincian waktu pertemuan digunakan untuk analisis tren waktu mingguan. Di sini ada kolom, tipe data, dan keterangan, yaitu ID waktu, integer, ID waktu tanggal, minggu, minggu ke, terus hari. Terus selanjutnya ada dim pertemuan, menghubungkan pertemuan dengan waktu tertentu, yaitu ada kolom, ID pertemuan, tipenya integer, keterangan yaitu ID unik pertemuan. Kolom, ID waktu, integer, ID dari dim waktu. Yaitu kita lanjut ke diagram skema bintang. Di sini ada dim pertemuan yang akan menghubungkan ke dim waktu, V kehadiran, dan dim mahasiswa. Di sini ada dim pertemuan yaitu akan ke pertemuan ke ID waktu, pertemuan ID pertemuan, selanjutnya ke dim waktu akan menghubungkan ke ID waktu, tanggal, hari, dan minggu ke. Di sini dim pertemuan menghubungkan ke kehadiran, ID mahasiswa, status kehadiran, dan ID pertemuan. Di kehadiran akan menghubungkan ke dim mahasiswa, ID mahasiswa, nama, NIM, dan prodi. Selanjutnya yaitu ada desain fisik. Di sini dim pertemuan akan menghubungkan ke dim waktu, dim EF kehadiran akan menghubungkan ke dim pertemuan, dan kehadiran akan menghubungkan ke mahasiswa. Bab 3 proses ekstraksi transformasi lot. Ekstraksi, metode ekstraksi full extract. Dalam proyek ini digunakan metode full extract, yaitu seluruh isi data entah dari file kehadiran mahasiswa diambil secara menyeluruh setiap kali proses ETL dijalankan. Metode ini dipilih karena ukuran dataset relatif kecil, frekuensi update data rendah, tidak diperlukan tracking terhadap perubahan data secara real time. Full extract juga memudahkan proses pengolahan awal, terutama ketika data masih dalam tahap pengembangan dan belum memiliki sistem operasional kompleks. Skrip ekstraksi. Kehadiran mahasiswa. Keterangan H. Hadir I izin A alfa. Transformasi. Transformasi dilakukan dalam beberapa tahap. Cleaning data. Hapus duplikasi. Dicek apakah ada data mahasiswa dengan NIM yang sama muncul lebih dari satu kali. Jika ditemukan hanya satu baris yang dipertahankan menggunakan distinct. Nilai kosong. Dicek nilai kosong pada kolom pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Jika ada, diberi nilai default X atau dianggap tidak hadir. Join dan enrichment. Setelah data mentah dibersihkan, dilakukan penggabungan antar tabel menggunakan join untuk memperkaya informasi. Tujuan join menggabungkan status kehadiran dengan informasi mahasiswa, informasi sesi kuliah, informasi waktu pertemuan.
Perhitungan kolom baru. Untuk analis lebih dalam, kita hitung metrik-metrik baru dari data hasil join, total kehadiran per mahasiswa. Dihitung dari jumlah status H untuk setiap mahasiswa. Presentasi kehadiran, jika membuat metrik berupa presentasi kehadiran dari 8 pertemuan, kategori kehadiran berdasarkan jumlah sesi hadir, H, mahasiswa diklasifikasikan dalam 3 kategori, baik, sedang, buruk. Cara total hadir, baik lebih dari 7 sesi hadir, sedang 5-6 sesi hadir, buruk kurang dari 5 sesi hadir. SQL View transformasi, Grid View, select, ID mahasiswa, nama, prodi, pertemuan, ke, tanggal, minggu, ke, status kehadiran, load. Tahap load adalah proses akhir dari ETL, di mana data hasil transformasi dimasukkan ke dalam tabel-tabel target pada data warehouse. Tujuannya adalah menyimpan data dalam format yang terstruktur dan siap untuk dianalisis menggunakan SQL query, OLAP, kub, atau visualisasi seperti Power BI. Skema dan struktur tabel target, tabel dimensi mahasiswa, create table, dim mahasiswa, ID mahasiswa, in primary key out increment, tabel dimensi waktu, tabel dimensi pertemuan, tabel data kehadiran, script insert data ke fakta dan dimensi, insert ke dim mahasiswa, insert ke dim underscore waktu, insert dim underscore pertemuan, insert ke F kehadiran, jumlah baris F underscore kehadiran sama dengan mahasiswa, 20 mahasiswa kali 8 pertemuan sama dengan 160 baris. Validasi data, validasi jumlah record, cek jumlah mahasiswa, select count from dim underscore mahasiswa. Validasi referensial, cek yang tidak select from F underscore kehadiran, where ID underscore mahasiswa not in, select ID underscore mahasiswa from dim underscore mahasiswa. Validasi konsistensi, select distinct status kehadiran from F kehadiran. Bab 4, analisis OLAP dan visualisasi. Analisis OLAP atau Online Analytical Processing memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data secara interaktif dari berbagai dimensi. Pada proyek ini, data kehadiran mahasiswa yang telah dimuat ke dalam data warehouse digunakan untuk menghasilkan laporan visual berbasis query SQL dan dashboard Power BI. Query agregasi. Untuk memahami pola kehadiran digunakan beberapa jenis query agregasi seperti grup by, jumlah kehadiran per prodi, cube, total kombinasi kehadiran berdasarkan prodi dan pertemuan, roll up, agresi bertingkat, per mahasiswa, dan total keseluruhan. Operasi OLAP, drill down, memperdalam data dari agregat ke detail. Contoh, dari total hadir ke prodi, hadir per mahasiswa. Roll up, menggabungkan detail ke level agregat lebih tinggi. Contoh, dari hadir per mahasiswa jadi hadir per prodi. Slicking, memilih subset data pada satu dimensi. Contoh, hanya status A atau alpha. Dishing, membatasi data pada lebih dari satu dimensi. Contoh, mahasiswa TI yang alpha di pertemuan keempat. Visualisasi, bar chart jumlah kehadiran per mahasiswa, line chart tren jumlah kehadiran tiap minggu.
donut card, distribusi status kehadiran, hadir izin alpha. Nama saya Muhammad Satria Jaludin. Saya di sini akan menjelaskan bagian bab 5 dan bagian bab 6. Pada bagian bab 5 pada laporan manajerial, setelah dilakukan proses ETL dan visualisasi menggunakan Power BI, didapatkan sejumlah tumpuan penting atau insight. Temuan ini sangat membantu untuk pengambilan keputusan manajerial di lingkungan akademik. Pada bagian insight, Prodi Teknik Informatika menunjukkan tingkat kehadiran lebih tinggi dibanding sistem informasi. 60% mahasiswa masuk kategori baik, lebih besar sama dengan 7 hadir, hanya 10% tergolong buruk. Minggu ke-5 dan minggu ke-7 mengalami penurunan yang signifikan, kemungkinan karena ujian atau gangguan eksternal. Pada pola kehadiran mingguan, dijelaskan bahwa awal semester kehadiran sangat tinggi. Tengah semester minggu ke-5 turun hingga 15% dibanding minggu pertama. Akhir semester kembali naik, indikasi kehadiran wajib atau motivasi akhir semester. Pada bagian apa yang bisa dilakukan pihak akademik, dibagi menjadi 3 strategi. Yang pertama, strategi akademik. Kirim pengingat kehadiran di minggu ke-4 dan ke-5, sistem otomatis untuk mahasiswa dengan kehadiran kurang dari 60%. Yang kedua, ada reward atau promosi. Memberi penghargaan bagi mahasiswa dengan kehadiran sempurna. Yang kedua, tampilkan di portal akademik. Yang ketiga, ada intervensi khusus. Bina mahasiswa yang memiliki kategori buruk dan lakukan survei penyebab ketidakhadiran. Pada bagian perbandingan OLAP, TI versus SI, rata-rata kehadiran TI lebih tinggi 10% daripada SI. Pada minggu ke-5 paling rendah, minggu ke-1 dan ke-8 paling tinggi. Dan ada beberapa kategori mahasiswa. Yang pertama, baik ada 12 orang, yang kedua ada sedang 6 orang, yang ketiga ada buruk 2 orang. Pada kesimpulan, rangkuman proses, proyek ini mengintegrasikan data kehadiran dari CSV, transformasi dimuat ke skema bintang. Yang kedua, visualisasi dan analisis OLAP memberikan insight untuk evaluasi akademik dan intervensi dosen dan wali. Sebagian besar mahasiswa memiliki kehadiran baik, namun ada tren penurunan di tengah semester. Pada kelebihan dan kekurangan proyek, kelebihannya kita menggunakan skema bintang, ETL-nya rapi, visualisasinya yang menarik menggunakan Power BI, dan memiliki insight yang bermanfaat. Kekurangan proyek kita adalah data terbatas pada 20 mahasiswa saja, belum otomatisasi penuh ETL, yang ketiga belum terintegrasi ke dalam sistem akademik online. Pada saran pengembang, kita bisa mengintegrasikan si akad agar data lebih real time. Yang kedua, ada penambahan dimensi, misal semester tahun, akademik, dan lain-lain. Yang ketiga, otomisasi ETL memakai tools seperti Airflow dan Talent. Yang keempat, ada prediksi DO, model prediksi dari pola kehadiran. Terima kasih.